Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Setri Agustin dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang saya ambil data dari jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Kapasitor Bank terhadap nilai faktor daya dan nilai jatuh tegangan. Adapun latar belakangnya, energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas masyarakat dan kegiatan industri. Salah satu penyebab terjadinya gangguan sistem tenaga listrik di industri PT Bonanza Mega adalah ketidakseimbangan beban yang mempunyai variasi beban listrik. Ketidakseimbangan beban ini berdampak pada pihak penyedia maupun konsumen. Terlebih permasalahannya, ketidakseimbangan beban ini sering terjadi karena beban pelanggan yang sangat bervariatif dan tidak menentu. PLN menetapkan nilai 0,85 untuk faktor daya, sementara itu voltase memiliki jangkauan operasi untuk toleransinya ditambah 5% hingga dikurang 10%. Di luar batas toleransi yang diperbolehkan, penurunan tegangan dapat mengganggu kinerja dan keamanan peralatan listrik dan operasi industri. Apabila kondisi ini dibiarkan, dapat mengganggu kinerja peralatan, membuat besar kerugian daya, serta menurunkan keandalan sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada diagram alir penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nilai faktor daya dan nilai jatuh tegangan di PT Bonanza Mega yang bertempatan di kawasan industri Terboyo Blok nomor 3, Trimulyo, Sayung, Genuk, Demak, Regensi, Sentral, Java 50118. Untuk mengurangi penurunan voltase dan peningkatan faktor daya, organisasi telah memilih untuk menggunakan kapasitor bank. Dengan penelitian ini, saya ingin lebih memahami bagaimana kapasitor bank mempengaruhi faktor daya dan penurunan tegangan. Untuk melengkapi studi ini diperlukan data tegangan, arus daya listrik, dan faktor daya dari transformator. Dalam penyelidikan ini menggunakan teknik segitiga daya untuk menganalisis hasil percobaan, kemudian menggunakan simulasi etap 19 untuk melakukan beberapa simulasinya. Adapun gambar flowchart penelitian yang dimulai itu dari studi literatur, pengumpulan data, pemasukan data, parameter jaringan dengan menjalankan simulasi. Kemudian apakah nilai faktor daya Kospi meningkat dan nilai jatuh tegangan delta P menurun? Jika tidak, Kospi kurang dari 0,8 dan delta P lebih besar dari 10%. Jika iya, Kospi lebih besar dari 0,8 dan delta V lebih kecil dari 10% dengan standar PLN. Kemudian analisis perhitungan pengaruh kapasitor bank terhadap faktor daya dan jatuh tegangan. Selanjutnya itu penyusunan laporan tugas akhir dan yang terakhir selesai. Yang kedua itu ada sumber data. Pengumpulan data yaitu pembacaan tegangan, arus, daya semu, daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya dilakukan bersamaan dengan pengukuran lainnya pada tanggal 29 Mei 2003 di PT Bonanza Mega. Untuk melakukan pengumpulan data membutuhkan waktu berjam-jam setiap hari dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Adapun spesifikasi dari data trafo distribusi yang terpasang pada PT Bonanza Mega yaitu yang pertama manufaktur PT Trafo Indo Prima Perkasa, yang kedua rate power 1600 kV ampere, yang ketiga voltage 20 kV per 400 volt atau 0,4 kV, yang keempat itu ampere CCLV 2309 ampere, yang terakhir belitannya itu dengan hubungan delta dan bintang. Untuk data pada beban yaitu boiler 90 kV ampere, plan refinery 96,99 kV ampere, plan margarin 90 kV ampere, dan yang terakhir pengisian dan limbah 90 kV ampere. Ketiga itu ada pemodelan single line diagram yang dibuat pada simulasi etap seperti ini ya teman-teman, yang
Yang pertama ini ada power grid, yaitu sumber PLN. Kemudian ada bus yang diberi tegangan dari sumber PLN ini 20 kV 20 kV pada bus 1. Kemudian masuk ke CB1 kabel, bus 2 baru trafo dengan sumber tegangan 1600 MVA, kemudian bus 3 kabel, dan pada bus 4 itu diberi tegangan pada trafo 0,4 kV, dan selanjutnya itu ada beban yang ada di bus 6 dengan sumber tegangan 0,4 kVA. Untuk di beban yang pertama itu boiler 90 kVA, dan di bus 7 sama diberi tegangan juga 0,4 kV pada busnya. Di beban kedua ini refinery 96,99 kVA, dan di bus 8 juga diberi tegangan yang sama. Untuk bebannya yang ketiga ini margarin 90 kVA, dan bus 9 pun sama ya teman-teman tegangannya. Untuk yang terakhir bebannya itu pengisian dan limbah 60 kVA. Yang keempat itu adapun data pengukuran sebelum pemasangan kapasitor bank. Pada plan refinery diketahui beberapa parameter berdasarkan hasil pengukuran di lapangan sebagai berikut. Yang pertama itu daya semu 342,84 kVA, untuk daya aktifnya 245,49 kW, daya reaktifnya 237,71 kVA reaktif, untuk tegangannya itu 380,63 volt, arusnya 515,88 ampere, dan untuk cosby-nya atau power factor itu 0,72, dan frekuensinya karena kita tinggal di Indonesia, jadi frekuensinya itu 50 Hz ya teman-teman. Yang kelima itu menjadikan power factor 0,99 atau cosby-nya ya teman-teman. Yang pertama itu setelah menerapkan faktor daya, kita dapat membuat persamaannya itu memberikan hasil akhir dalam hal nilai pembebanan. Menggunakan persamaan berikut ini untuk mendapatkan nilai kVA dari kapasitas kilowatt. Nah, jadi tuh tadi kan P-nya itu 245,49 kW. Jadi dengan persamaan itu kita mendapatkan S-nya itu 245,49 kW dibagi cosby-nya 0,99 dan mendapatkan hasil 247,97 kVA. Dan yang kedua itu menghitung besar arus yang mengalir dengan menggunakan persamaan 1, yang dimana ini nilai kVA-nya telah dihitung dan disubstitusikan, yang dimana tegangannya itu 380,63 volt, maka arusnya itu I sama dengan 2. Jadi dari yang 247,97 kVA ini kita ubah ke volt ampere ya teman-teman. Mendapatkan hasil itu 247.970 volt ampere per akar 3 dikali 380,63. Mendapatkan hasil 376,13 ampere. Jadi untuk persamaannya dapat digunakan untuk mendapatkan nilai daya reaktifnya itu atau kVAR dengan nilai faktor daya 0,99. Jadi cosby yang kedua ini sama dengan cos min 1 dikali 0,99 sama dengan 8,10%. Mendapatkan hasil 8,10 derajat ya teman-teman. Sehingga dengan persamaan 7
diperoleh QT sama dengan P tan cos P2 yaitu sama dengan 245,49 dikali tan 8,10 derajat mendapatkan hasil 34,93 kilovolt ampere reaktif. Dengan menggunakan persamaan 8, kita dapat menentukan besarnya penyesuaian daya reaktif berdasarkan nilai kilovolt ampere reaktif. Jadi asumsi nilai koeficiensi daya reaktif itu sebagai berikut. QB sama dengan 237,71 kilowatt ampere reaktif dan QT-nya itu sama dengan 34,93 kilowatt ampere reaktif, sehingga kita dapat menggunakan rumus dari persamaan 8 itu tadi, QC sama dengan QB dikurang QT sama dengan 237,71 dikurang 34,93 mendapatkan hasil 202,78 kilovolt ampere reaktif. Nah, ketiga itu menghitung nilai kapasitor dilakukan dengan menggunakan persamaan 6. Adapun data yang digunakan untuk penjabaran prosesnya berdasarkan dari data panel industri PT Bonanza Mega. Parameter yang digunakan dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut. QC sama dengan 202,78 kilovolt ampere reaktif. Nah, ini kita ubah menjadi VAR, mendapatkan hasil 202.780 volt ampere reaktif dan untuk tegangannya itu 380,63 volt, frekuensinya 50 Hz. Jadi delta C sama dengan QC per 2pi FV kuadrat sama dengan 202.780 dibagi 2 dikali 314, ininya apa? Pi-nya itu 3,14 dikali 50 dikali 380,63 kuadrat yang mendapatkan hasil 45492067,83. Kemudian 202.780 dibagi sama hasil dari 45492067,83 dan mendapatkan hasil 0,004 farad. Dan yang keenam itu ada simulasi etap. Simulasi etap 19 ini sebelum pemasangan kapasitor bank. Jadi inilah seperti ini ya teman-teman, simulasinya sebelum pemasangan kapasitor bank, yang dimana itu bisa kita lihat mendapatkan nilai hasil kalkulatornya pada simulasi etap. Nah, dan berdasarkan gambar yang disimulasikan tadi itu, terjadinya drop atau jatuh tegangan yang signifikan pada bus 4 hingga ke bus 8, yaitu mengarah ke bagaimana margarin yang dapat dihitung menggunakan persamaan 9, yaitu sebagai berikut. Rumusnya itu delta V sama dengan Vs dikurang Vr per Vs dibagi 100%. Dan Vs-nya itu 394 yang digambar nih tadi. Vs ini 394 dan kemudian di VR-nya itu kan 377. Yang ada gangguannya itu tadi pada bus 8 ya teman-teman, ini 377. Kemudian dibagi sama Vs ini tadi dikali 100% dan mendapatkan hasil 4,31%. Jadi dari nilai drop atau jatuh tegangan di atas menjadi masih tergolong standar SPLN, akan tetapi faktor daya tergolong buruk. Lebih baik diperbaikin dengan memasang kapasitor bank karena beban listrik akan terus bertambah sehingga akan terjadi jatuh tegangan yang lebih besar. Kemudian kedua itu ada simulasi etap 19 setelah pemasangan kapasitor bank.
Untuk memperbaiki nilai faktor daya dan nilai jatuh tegangan pada sistem jaringan kelistrikan tersebut, dipasang kapasitor bank dengan spesifikasi berdasarkan perhitungan segitiga daya sebagai berikut. Tegangan kerjanya itu 400 volt, kemudian kVAR-nya itu atau kapasitor banknya itu 50 kV ampere reaktif dan jumlahnya itu 6. Dari hasil perhitungan segitiga daya dengan memasuki spesifikasi 400 volt 50 kV ampere reaktif 6 step pada software etap 19, maka diperoleh totalnya yaitu 300 kV ampere reaktif, maka akan terjadi perubahan nilai faktor daya dan nilai jatuh tegangan. Nah, untuk hasil simulasinya itu setelah pemasangan kapasitor bank ditunjukkan pada gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, tadi tuh kan ada VS-nya itu kan sebelum pemasangan kapasitor bank itu kan ini bisa kita lihat nih 394 dan di bus 4 itu kan 377. Setelah pemasangan kapasitor bank dapat 403 dan di bus 8 itu tegangannya itu dapat 390. Jadi setelah pemasangan kapasitor bank ini terdapat perubahan pada jatuh tegangan terhadap kapasitor bank tersebut ya teman-teman. Nah, jadi ini penjelasannya itu pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika kapasitor bank dipasang, faktor daya dan penurunan tegangan telah meningkat ke level optimal, yaitu dengan power factor 0,99 menggunakan persamaan 9 dapat kita perhitungkan seperti ini ya teman-teman setelah pemasangan kapasitor bank. Rumusnya tetap sama seperti sebelum pemasangan kapasitor bank, dan untuk delta V-nya ini tadi kan untuk VS-nya kan berbeda dari sebelum pemasangan kapasitor bank. Untuk VS-nya ini 403 dan untuk VR-nya itu dikurang 390 dibagi VS 403 dikali 100% mendapatkan hasil 3,22%. Nah, terakhir ini yang ketujuh ada perbandingan hasil simulasi. Jadi hasil simulasi sebelum dan sesudah dipasang kapasitor bank ditampilkan pada tabel berikut ini ya teman-teman. Nah, ini kondisinya berdasarkan simulasi. Ini sebelum dan ini sesudah. Sebelum pemasangan kapasitor bank dan ini sesudah pemasangan kapasitor bank. Dan untuk Kospi-nya itu 0,72, arusnya itu tadi kan di bus 8. Arus di bus 8 tadi itu kan 135,4. Untuk jatuh tegangan pada bus 8 mendapatkan hasil 4,31%. Nah, ini tadi sebelum ya teman-teman. Dan untuk yang sesudah itu Kospi-nya itu 0,99 dan arus di bus 8 itu mendapatkan 132,5 dan jatuh tegangan pada bus 8 itu mendapatkan hasil 3,22%. Jadi tabel di atas ini menunjukkan hasil perbandingan simulasi sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor bank menunjukkan nilai faktor daya 0,72 sebelum pemasangan kapasitor bank, dan saat ini adalah dan untuk arus di bus 8-nya itu mendapatkan arusnya 135,4 ampere dan nilai rugi tegangannya itu sebesar dan nilai rugi tegangannya itu sebesar 4,31%. Untuk setelah pemasangan kapasitor bank itu nilai faktor dayanya meningkat drastis ya teman-teman, mencapai 0,99. Untuk penurunan tegangannya itu menjadi 3,22% dan arusnya itu 132,5 ampere. Nah, adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode segitiga daya terbukti efektif untuk mengetahui pengaruh
pemasangan kapasitor bank terhadap peningkatan faktor daya dan penurunan jatuh tegangan. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa untuk menaikkan nilai faktor daya dari 0,72 menjadi 0,99 dibutuhkan kompensasi daya reaktif sebesar 202,78 kV ampere reaktif yang merupakan selisih antara daya reaktif sebelum perbaikan sebesar 237,71 kV ampere reaktif dan daya reaktif setelah perbaikan kapasitor bank tadi itu mendapatkan 34,93 kVAR. Untuk kompensasi tersebut dicapai dengan pemasangan kapasitor bank berkapasitas 4000 mikrofarad. Baik, terima kasih dari hasil presentasi proyek saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, atau pemahaman saya yang belum mendalam, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.